Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Alfa Nabil bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir di setiap hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita seputar Yogyakarta dan sekitarnya. Inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Para kepala daerah yang akan menjalani pembekalan atau retreat di Akmil Magelang hari ini mulai berdatangan. Sebagian datang menggunakan jalur udara melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Berikut informasinya. Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta hari ini kedatangan para kepala daerah yang akan menjalani retreat di Akmil Magelang. Para kepala daerah tiba di terminal kedatangan menggunakan pesawat komersial. Mereka tiba pukul 11.20 waktu Indonesia Barat bersama rombongan penumpang umum. Salah satu yang terlihat datang adalah Bupati Lumajang, Jawa Timur, Indah Ambarawati Masdar. Ia hanya datang bersama seorang ajudan untuk efisiensi anggaran. Indah mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menjalani retreat. Dalam rangka apa ini, Bu? Dalam rangka retreat yang nanti kita registrasi jam 2 di Rindam, kemudian kita melakukan retreat sampai tanggal 28. Persiapan nggak ada persiapan khusus, paling pesannya Pak Prabowo hanya supaya kesehatannya jadi jaga, karena di samping materi yang mulai pagi sampai malam itu juga kita ada fisik ya, latihan fisik. Ibu dari mana, Ibu? Saya Bupati Lumajang, Jawa Timur. Jawa Timur. Rombongannya tadi berapa orang? Saya hanya bersama ajudan 1 orang aja karena kita efisiensi anggaran. Usai dari bandara, para peserta retreat akan menuju Akmil Magelang menggunakan jalur darat. Para kepala daerah akan digembleng selama 8 hari. Demikian laporan tim iChannel TV dari Sleman, Yogyakarta. Bupati Sleman yang baru dilantik, Harda Kiswaya, memastikan akan tetap mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Harda yang berpasangan dengan Danang Maharsa sebelumnya diusung oleh koalisi besar, salah satunya PDI Perjuangan. Ratusan masyarakat dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman Jumat siang menyambut kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Harda Kiswaya dan Danang Maharsa di Kompleks Pemda Sleman. Ini merupakan hari pertama pasangan Harda dan Danang menjabat sebagai kepala daerah Sleman, usai dilantik Presiden Prabowo kemarin. Setelah berkantor sebentar, Bupati Harda akan berangkat ke Akmil Magelang untuk mengikuti retreat selama 8 hari. Ia mengaku sudah mempersiapkan diri termasuk olahraga rutin. Pasangan Harda Danang sebelumnya diusung koalisi besar, salah satunya PDI Perjuangan. Bersama sudah di fisik 3 hari di sana, kemudian saya persiapan olahraga fisik juga sudah. Mudah-mudahan ada masalah. Nanti kan ada Pak Danang. Berarti nanti dihandle Pak Danang. Saya dengan Mas Danang satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk Sleman lebih baik. Bapak ikut seminggu Pak, full di Magelang. 8 hari, tidak hanya seminggu. 8 hari. Cukup nggih? Sementara Wakil Bupati Sleman yang juga kader PDIP, Danang Maharsa hanya akan mengikuti retreat bagian akhir sesuai arahan Kemendagri, sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya hanya mengikuti yang akhir sesuai dengan arahan dari Mendagri. Nanti Bapak Bupati yang harus stay di sana tanggal 21 sampai 22. Soal induk. Pokoknya saya kebetulan hanyalah itu tanggal 28 nanti sambil mengikuti atau menunggu instruksi selanjutnya. Instruksi dari sinten, Pak? Ibu Ketua Umum kalau saya pasti itu. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dari PDIP menunda ikut retreat di Magelang. Instruksi ini sebagai respon atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK pada Kamis malam. Demikian laporan tim iChannel TV dari Sleman, Jakarta. Ahmad Lutfi resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030. Lutfi menegaskan dirinya siap segera turun ke lapangan guna merealisasikan berbagai program demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Saya mempersilahkan kepada Ketua DPRD Jawa Tengah untuk dapat menyerahkan cindera mata yang pertama. Usai acara serah terima jabatan dari PJ Gubernur Nana Sujana di Gedung Gradika Bakti Praja pada Kamis malam, Ahmad Lutfi mengatakan, sebagai langkah awal sebelum menjalankan programnya, dia akan mengikuti retreat di Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Setelah itu, ia akan berkeliling ke seluruh kabupaten kota untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan fokus pada infrastruktur dan pelayanan dasar. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan bahwa infrastruktur dasar dan layanan publik menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Infrastruktur dasar yang pertama dipercepat adalah perbaikan jalan, karena dalam waktu dekat akan menghadapi arus mudik lebaran. Infrastruktur jalan, baik provinsi, kabupaten, kota maupun nasional, harus dipastikan dalam kondisi optimal. Sebagai wilayah strategis di Pulau Jawa, Jawa Tengah membutuhkan sistem infrastruktur yang kuat. Untuk itu, dia akan menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran 2025. Selain jalan, ia juga akan mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan, khususnya sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Banyak sekolah masih membutuhkan renovasi agar dapat memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi siswa. Maka mau tidak mau infrastruktur jalannya harus kita perbaiki, baik itu provinsi, kemudian kita kolaborasi dengan jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan kolaborasi di kabupaten kota, sehingga pada saat gelaran arus mudik dan balik nanti akan berjalan lancar. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan infrastruktur sekolah. Jadi kewajiban daripada provinsi adalah di tingkat SLTA atau SMA itu ada 2.600 sekolah, di mana 600 itu rusak, kemudian 1.200 itu ya masih harus kita perbaiki. Maka ke depan kita juga akan melakukan akselerasi, termasuk infrastruktur swasembada pangan, karena kita akan menjadikan Jawa Tengah sebagai pangan nasional. Maka saluran-saluran sekunder sudah kita mapping yang nantinya menjadi prioritas kita yang utama untuk kita lakukan. Ahmad Lutfi juga menekankan pentingnya infrastruktur pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung padi nasional serta memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Yofi Nugroho, Semarang, Channel TV melaporkan. Apel gelar pasukan pengamanan pelaksanaan retreat kepala daerah di Kompleks Akademi Militer Akmil dilaksanakan Kamis pagi di alun-alun Kota Magelang. Berikut laporannya. 2025 siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa. Apel gelar pasukan pengamanan pelaksanaan retret kepala daerah di Kompleks Akademi Militer Akmil dilaksanakan Kamis pagi di alun-alun Kota Magelang. 937 personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP disiapkan amankan pelaksanaan retret para kepala daerah yang akan berlangsung mulai dari 21 Februari sampai 28 Februari 2025. Menurut Kapolresta Magelang, Kombes Polisi Herbin Garbawiyata Jaya Siadipar mengatakan, para personel ini akan ditempatkan di sepanjang jalur yang akan dilewati para tamu VIP dan titik utama di sekitar Akmil Magelang. Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setianingrum menambahkan, kepala daerah yang hadir akan diarahkan ke Wisma Sumbing untuk pengecekan kesehatan sebelum mengikuti kegiatan retret di Akmil. Ini untuk membuktikan atau menunjukkan sinergitas TNI Polri beserta para stakeholder dalam rangka pengamanan retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Ini wujud kesiapan kami dan sinergitas kami dalam melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut. Ada berapa personil kemudian? Keseluruhan personil yang diterjunkan. Seperti tadi kita sampaikan pada saat apel gelar pasukan, kita sudah mempersiapkan 937 personil Polri dibantu dengan teman-teman dari Kodim, Dishub, dan Satpol PP. 937 personil ini kita sebar di sepanjang jalur dan juga di titik pengamanan, yaitu di lokasi retreat di Akademi Militer. Ya, nanti untuk kepala daerah yang hadir, titik kumpulnya adalah di Wisma Sumbing. Kemudian nanti beliaunya akan diarahkan untuk pengecekan kesehatan dulu. Setelah di sana, selanjutnya nanti akan diarahkan untuk ada acara tradisi di Gerbang Akmil, kemudian nanti pembentukan peleton dan akhirnya istirahat sorenya.
Bu, apakah sudah ada kepastian Pak Prabowo naik mobil atau helikopter? Jadi masih belum ada info yang menunggu, kita masih menunggu dari Pas Pampres karena beliau terjadwal memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah nanti tanggal 28 Februari pagi hari sekira pukul 09.30. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, e-Channel TV melaporkan. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mendukung program pembekalan atau retreat bagi kepala daerah terpilih. Retreat ini penting dilakukan agar kepala daerah memiliki kesamaan visi dalam pembangunan ke depan. Hal ini disampaikan Mahfud usai menghadiri pengukuhan guru besar di Universitas Gadjah Mada Kamis siang. Mahfud menyebut retreat atau pembekalan sebagai bagian dari kebijakan yang baik dilakukan. Ia mencontohkan, saat pertama menjadi mahasiswa di kampus, juga dilakukan outbound di dalam alam terbuka. Kegiatan itu bisa menjadi ajang saling bertukar pikiran dan mendapat materi sesuai kebutuhan. Mahfud menilai, retreat penting dilakukan agar kepala daerah terpilih memiliki kesamaan visi untuk pengembangan ke depan. Ya, tidak apa-apa sebagai bagian, itu bagian dari kebijakan yang menurut saya tidak terlalu serius untuk dikomentari, karena itu baik-baik saja, tidak ada masalah, silakan aja. Kita di perguruan tinggi dulu juga kan sering mengadakan outbound, ya tuh seminggu ke hutan, lalu saling tukar pikiran, mendapat materi apa, itu sudah biasa. Menurut saya silakan aja, mudah-mudahan kepala daerah nanti bisa mempunyai kesamaan visi untuk melanjutkan pembangunan ke depan. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri akan melakukan retreat kepada ratusan kepala daerah terpilih. Retreat akan digelar mulai 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, turut berkomentar soal maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dalam beberapa hari terakhir. Mahfud menilai tidak semua yang dilakukan pemerintah salah, tapi banyak hal juga harus diapresiasi, seperti soal reshuffle kabinet dan makan bergizi gratis. Ditemui usai menghadiri pengukuhan guru besar di UGM Kamis siang, mantan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal demo mahasiswa. Menurut Mahfud, aksi mahasiswa harus dihargai sebagai aspirasi untuk membangun demokrasi. Namun Mahfud mengingatkan agar pendemo tidak boleh bersifat nihilis bahwa semua yang dilakukan pemerintah itu salah. Sebab banyak hal lain yang perlu diapresiasi karena memang programnya bagus seperti soal makan bergizi gratis. Terkait reshuffle kabinet, Mahfud meminta Republik bersabar. Dengan menteri baru, mungkin bisa memperbaiki keadaan di perguruan tinggi. Ya mungkin yang pertama tentu harus dihargai sebagai aspirasi. Mudah-mudahan tidak ada tindakan yang sifatnya kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi, baik dari mahasiswa maupun dari aparat. Yang kedua, mungkin isi dari atau materi dari protes-protes itu mungkin benar juga, tetapi kita tidak boleh bersikap nihilis. Tidak boleh selalu berpandangan setiap yang dilakukan oleh pemerintah misalnya salah. Tidak, hal-hal tertentu saja yang perlu dikritisi. Karena banyak hal lain ya yang mungkin bagus dan harus kita apresiasi. Nah, gerakan-gerakan yang sekarang timbul, ya silakan nanti dinilai dan diolah sendiri oleh pemerintah melalui proses-proses yang demokratis. Demokrasi yang berkeadaban, yang terbuka, menampung semua aspirasi yang memang menjadi hak konstitusional warga negara. Tapi sekali lagi kita tidak bersikap nihilis. Beberapa misalnya yang kemarin ada reshuffle orang lalu nyenyer. Menurut saya ya kita tunggu, mungkin akan memperbaiki keadaan misalnya di bidang pendidikan tinggi. Jadi kita harus tanggapi dulu secara positif sebelum membuahkan hasil atau sebelum mulai melangkah dari kebijakan-kebijakan baru. Seperti diketahui, aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung di berbagai kota di Indonesia,
sebagai respon atas berbagai kebijakan pemerintah Prabowo Gibran. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Ratusan masyarakat antusias menyaksikan siaran langsung pelantikan Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, dan Wakil Bupati Ade Eliana. Berikut ini informasinya. Republik Indonesia, keluarga besar. Acara nonton bareng yang difasilitasi oleh Diskominfo Pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut digelar di kediaman pribadi Bupati Karanganyar, Robert Kristanto. Acara nonton bareng ini selalu diikuti masyarakat umum, juga diikuti oleh sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Karanganyar. Utomo Sidi, salah satu perwakilan keluarga, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada pasangan Robert Kristanto dan Ade Eliana saat pilkada lalu. Utomo Sidi meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Robert Kristanto. Kami juga memohon atas nama keluarga, tolong untuk diawasi dalam segala bidang supaya tetap menjalankan bupati maupun wakil bupati dengan amanah dan melaksanakan visi misi dengan baik dan lancar karena dukungan seluruh lapisan. Kami kira demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Sementara itu, Murseno, warga Karanganyar berharap agar Bupati dan Wakil Bupati dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita bersyukur dan juga banyak berdoa semoga ini membawa perubahan yang besar pada Karanganyar yang lebih baik, dan juga ini Pak Robert semoga amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di Kabupaten Karanganyar. Artinya ada harapan seluruh masyarakat untuk mendukung? Iya, harus begitu, ya harus mendukung. Karena kan pada dasarnya seseorang itu kan tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa. Iwan Niswanda, e-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah melaporkan. Informasi dari Karanganyar ini akan menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari di pagi, siang, hingga malam hanya di e-Channel TV. Saya Alfa Nabil dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.